Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, kita kembali berjumpa di pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk semakin mengenal kebenarannya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan. Di pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Matius pasal 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, setiap orang pada umumnya terikat dengan dua identitas. Identitasnya secara agama, dia orang Kristen. Yang kedua, identitasnya secara budaya, suku apa dia. Kita sekarang mungkin disebut sebagai Batak dan Kristen. Dua identitas melekat dalam diri kita. Tetapi identitas apakah yang paling mempengaruhi kehidupan kita, perilaku kita? Ada beberapa perjumpaan. Pertama, dikatakan bahwa Kristus itu lebih tinggi daripada budaya. Apa yang kita imani itu lebih tinggi daripada budaya kita. Perjumpaan yang kedua, budaya kita lebih tinggi daripada Kristus atau ajaran Kristen itu. Apa kata budaya itu harus kita patuhi. Ada perjumpaan yang ketiga, budaya dan ajaran agama itu bertolak belakang. Sehingga seseorang harus memilih sesuatu. Bahkan ada yang sangat ekstrim menolak ajaran setiap budaya. Yang keempat adalah keduanya saling melengkapi. Bagaimanakah kita harus menyikapi dua identitas ini yang sebenarnya melekat dalam diri kita? Bahkan ketika seseorang belum begitu mengenal kekristenan, dia sudah diterima sebagai seseorang yang bersuku Batak. Sebelum dia dewasa secara iman, secara kekristenan, dia sudah menghidupi budaya itu. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Manakah yang lebih penting? Yesus menghadapi sebuah keadaan di mana orang-orang meletakkan budaya jauh lebih tinggi daripada ajaran Tuhan. Bahkan ajaran Tuhan itu seakan-akan ditekan oleh budaya itu. Salah satu adalah tentang najis. Dalam budaya orang Yahudi, ada pantangan untuk tidak memakan makanan tertentu. Kita bilang B2 atau B1. Itu pantangan bagi orang Yahudi. Pantangan bagi budaya mereka, karena bagi mereka itu najis. Itu makanan yang kotor. Maka orang yang memakannya itu adalah najis, haram, atau apapun bahasa mereka. Berjumpa dengan kekristenan, ternyata berbanding terbalik. Firman Tuhan berkata bahwa yang menajiskan seseorang bukan makanan,
bukan sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya, ke dalam hatinya. Karena itu tidak akan mempengaruhi perilakunya. Tetapi yang menajiskan seseorang adalah apa yang keluar dari dalam dirinya, baik itu perkataan, perilaku, atau pemikiran. Itulah yang membuat seseorang itu najis atau kotor. Apakah hatinya adalah hati yang bersih? Itu akan terlihat dari perkataannya. Apakah hatinya adalah hati yang sangat jahat? Itu akan terlihat juga dari perkataannya. Tentu kedua pandangan ini sangat berbeda. Tetapi orang-orang Yahudi lebih mengimani, lebih percaya kepada ajaran budaya mereka dibandingkan dengan apa yang Tuhan katakan. Bapak Ibu saudara terkasih, budaya itu diciptakan dengan pikiran manusia. Bagaimana supaya kita hidup rukun, tetapi firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Sangat-sangat jahat jika ada yang lebih tinggi, lebih penting dari firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin dalam budaya Batak juga ada hal demikian. Kita semua bersaudara dalam Kristus. Tetapi mungkin suatu saat ada pantangan karena budaya. Tetapi kita tidak jadi menolong orang lain hanya karena larangan budaya. Ketika anggota keluarga terjatuh, kita tidak mau menolong hanya karena larangan budaya. Padahal bagi Tuhan, bukti seseorang beriman adalah menolong semuanya. Bahkan musuh pun harus diampuni, harus didoakan. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam firman Tuhan di pagi hari ini, kita diajarkan untuk tetap mengutamakan ajaran Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah firman Tuhan itu yang mempengaruhi, memperbaharui kita. Agar hidup kita semakin baik. Bukan budaya, bukan ajaran manusia. Demikianlah kehidupan orang Kristen itu, apapun sukunya, dari manapun asalnya, dia akan tetap satu di dalam Kristus. Karena mereka akan disatukan oleh Tuhan. Saling mengasihi, saling mendoakan. Demikian juga kehadiran orang Kristen dimanapun dia berada, seharusnya dia harus memberikan pengaruh yang positif, bukan malah dipengaruhi sehingga dia semakin jauh dari Tuhan. Oleh karena itulah orang Kristen disebut juga harus menjadi garam dan terang. Garam yang memberikan rasa asin, terang yang menerangi lingkungannya, bukan terang yang diredupkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih, setiap pembelajaran, setiap firman Tuhan yang kita dengar, mari kita biarkan mempengaruhi kehidupan kita, memperbaharui hari demi hari. Karena itulah yang Tuhan inginkan dari peribadahan kita, dari mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan melalui firman yang kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu semakin memperbaharuikan dan kami selalu mendengarkan dan mematuhi firman. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.